Iya, sudah final begitu ya penutupan bursa di penutupan indeks harga saham gabungan kita di Bursa Efek Indonesia. Kita lihat begitu ya, rupanya berada di pelemahan 0,20% di level 6.819, hanya 3 poin lebih tinggi dari posisi lowestnya hari ini. Nah, ini juga cukup menarik kalau kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan kita di sepanjang perdagangan hari ini begitu ya, tampak cukup volatile, tampak tadi sempat dibuka di zona merah, kemudian akhirnya naik lagi cukup lama di zona hijau sebelum akhirnya berbalik arah lagi ke zona merah begitu. Tapi sebetulnya juga sempat tadi menyentuh level-level zona hijau sedikit begitu di sesi kedua, banyak aksi tarik menarik begitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat untuk perhatian dari para pelaku pasar di perdagangan hari ini, apa sih yang tengah menjadi fokus utamanya, Safina? Iya, jadi kalau memang kita lihat hari ini IHSG memang dibuka terkoreksi seperti yang saya sampaikan tadi, karena ada pengaruh dari Wall Street yang jeblok pada Selasa malam karena para pelaku pasar yang kurang percaya diri nih terhadap dengan kondisi ekonomi Amerika Serikat. Tetapi akhirnya berakhir di zona hijau pada sesi pertama, hanya terapresiasi 0,05%, tapi akhirnya kembali labil hingga akhirnya ditutup terkoreksi 0,20% dan ini menjadi hari pertama di bulan April di mana IHSG terkoreksi. Apa yang diperhatikan yaitu balik tadi laporan dari pekerjaan Amerika Serikat. Laporan pasar pekerjaan terbaru pada bulan Februari 2023, jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia ini turun di bawah 10 juta untuk pertama kalinya dalam hampir 2 tahun. Ini sebuah tanda bahwa pasar tenaga kerja yang mendukung ekonomi mulai melambat. Ini sebenarnya yang dinanti oleh Amerika Serikat sebetulnya. Karena harapannya ya agar The Fed ini tidak semakin ngegas. Iya, betul. Selain itu juga data manufaktur Amerika Serikat juga menunjukkan pelemahan aktivitas. Nah, penurunan jumlah lowongan kerja yang tersedia di Amerika Serikat tersebut merupakan tanda bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat merespon kondisi ekonomi yang mulai mengalami perlambatan. Nah, ini yang paling dinanti sebenarnya. Iya, betul. Ini menarik ya karena dalam beberapa bulan terakhir begitu yang dinanti-nanti seperti misalnya ini data lowongan tenaga kerja ini yang angkanya juga cukup tipis begitu kan. Sebetulnya bisa dikatakan juga belum tercapai dalam beberapa waktu terakhir begitu dalam beberapa bulan terakhir. Mungkin ekspektasi dari para pelaku pasar adalah ini, tapi rupanya adalah yang tergambarkan sebaliknya begitu. Pasar tenaga kerja di Amerika Serikat malah semakin kuat begitu, masih cukup kuat begitu, sehingga akhirnya ini diharapkan tentunya bisa nanti menjadi salah satu pertimbangan bagi The Fed begitu. Di satu sisi juga menarik ya, artinya The Fed juga mendapatkan beberapa banyak data baru yang bisa mendukung kebijakannya untuk bergerak lebih dovish lagi atau paling tidak berhenti lah untuk bersikap hawkish begitu ya. Tapi selain dari data ini kita juga akan lihat data lain dari Amerika Serikat begitu yang juga menjadi perhatian dari para pelaku pasar. Seperti apa Safinas? Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang data tenaga kerja ini tidak boleh terlalu cepat merespon. Oke, artinya The Fed tidak akan hawkish. Ini baru data pertama dari sekian bulan di mana data tenaga kerja itu semakin kuat. Jadi ketika Februari 2023 data ini terjadi pengurangan ataupun menunjukkan ekonomi sudah mulai melambat, jangan terlalu cepat merespon karena itu pun yang diambil oleh The Fed, langkah yang diambil oleh The Fed adalah untuk mencermati bulan-bulan setelah ini apakah benar-benar terjadi penurunan atau tidak. Dan juga akan menanti rilis data terkait neraca dagang termasuk data terkait ekspor dan impor di Amerika Serikat dan juga ISM non-manufaktur PMI Amerika Serikat yang akan dirilis pada malam hari ini dan ini akan menjadi pertimbangan juga bagaimana dan juga arah kebijakan The Fed nantinya ke depannya. Itu kalau dari Amerika Serikat. Tapi kalau dari dalam negeri, hari ini yang tampaknya menggerakkan ataupun menggairahkan investor pada sesi pertama tadi adalah rilis dari Asia Development Bank atau ADB yang mengeluarkan rilis mengenai outlook pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, khususnya di Asia. Pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara diperkirakan akan mencapai 4,7% di tahun 2023. Ini turun dari pertumbuhan pada tahun lalu yang mencapai 5,6% dan tumbuh menjadi 5% di tahun 2024. Outlook ADB untuk ekonomi Indonesia sendiri diperkirakan akan mencapai 4,8% dan akan meningkat menjadi 5%, tapi ini akan terjadi di tahun 2024. Indonesia ini masih kalah dari perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk Filipina dan juga Vietnam. Untuk Filipina akan tumbuh di 6%, sementara Vietnam akan tumbuh di 6,5%. Tetapi kondisi perekonomian Indonesia berdasarkan rilis dari ADB masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang berada di 4 sampai dengan 4,5%. Dan ini juga masuk ke dalam range perkiraan dari Bank Indonesia sendiri begitu ya, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diekspektasikan berada di level antara 4,7 hingga 5,3% begitu. Artinya ini memang di tengah-tengah ya, tepat di angka
tengah-tengahnya sendiri dari rilis ataupun juga dari perkiraan untuk dari Bank Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kemudian di satu sisi kita juga akan membahas begitu terkait dengan pergerakan harga komoditas, ini juga menjadi perhatian utama juga begitu ya. Apalagi OPEC Plus ini telah memangkas produksi minyak sehingga kemarin kita sudah lihat efeknya pergerakan harga minyak langsung melesat begitu. Tapi yang tengah menjadi perhatian dari para pelaku pasar adalah kira-kira spillover efeknya begitu seperti apa, seberapa besar dampak dari pemangkasan produksi minyak ini sendiri berpengaruh begitu kepada pergerakan harga komoditas dan juga pasar keuangan secara umum. Seperti apa, Safinas? Iya, jadi kalau misalkan kita ceritakan kembali singkat, ini pasar energi memang menjadi potensi sumber ketidakpastian dari pergerakan pasar ya. Karena OPEC Plus lagi-lagi mengumumkan memangkas produksi sebesar 1,16 juta barel minyak per harinya. Sebelumnya kan 2 juta barel per hari. Sekarang produksi tersebut dipangkas lagi lebih banyak dan ini akan menyebabkan kenaikan harga yang luar biasa signifikan. Goldman Sachs sendiri menurunkan perkiraan produksi OPEC Plus pada akhir tahun 2023 sebesar 1,1 juta barel per day dan menaikkan perkiraan harga untuk Brent tahun 2023 sebesar 5 US dollar menjadi 95 US dollar per barel dan sebesar 3 US dollar menjadi 100 US dollar maksud kami per barel untuk tahun 2024. Bisa dilihat ya dari single digit menjadi triple digit kenaikan harganya. Harga minyak yang menguat ini dapat menguntungkan emiten produsen minyak. Namun di sisi lain secara keseluruhan dapat memberikan efek negatif yakni kenaikan inflasi. Dan inflasi dan kenaikan harga minyak ini bukan hanya di negara-negara yang berkaitan dengan OPEC Plus saja, tetapi juga bisa berdampak ke kita. Gitu. Apalagi Amerika Serikat kemarin juga inflasinya tinggi karena kenaikan harga bahan bakar ini kan. Betul. Lalu juga harga minyak yang menguat itu seperti tadi saya sampaikan akan bisa menguntungkan dan ini akan menjadikan harga BBM dalam negeri melonjak dan inflasi menjadi tidak terkendali lagi di dalam negeri. Ini yang dikhawatirkan begitu karena kemarin di akhir tahun 2022 tepatnya di bulan Oktober begitu OPEC Plus sudah memangkas 2 juta barel per day begitu untuk produksinya sendiri, kemudian ditambah lagi sehingga totalnya sudah lebih dari 3 juta barel atau sekitar 3,7% begitu dari permintaan global, sehingga dikhawatirkan tentunya ini bisa berdampak kepada harga minyak, kemudian juga berdampak langsung kepada inflasi, padahal negara-negara di seluruh dunia ini juga tengah berjuang ya untuk melawan inflasi. Begitu apalagi Amerika Serikat dari The Fed sendiri begitu kan, dari harapannya tentunya bisa tadi ya untuk bisa mengurangi sikap hawkishnya sendiri dan lebih fokus kepada kondisi perekonomian yang ada saat ini. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan harga komoditas, harga minyak mentah dunia, kemudian ini juga kan akan berembet ya kepada harga komoditas lainnya. Kita bisa lihat dari harga gas juga begitu, kemudian harga batu bara juga ini mau tidak mau akan jadi buntut begitu dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Seperti apa, Safinas? Iya, nah salah satu yang membuntuti kenaikan harga minyak ini adalah harga batu bara. Tetapi meskipun harusnya harga batu bara naik karena memang harga minyaknya naik, hari ini harga batu bara terkoreksi 3%, padahal kemarin sempat melambung tinggi 10%. Kenaikan yang luar biasa pada bulan-bulan terakhir ini ya. Walaupun kita mengetahui bahwa batu bara ini ke sejumlah negara impornya masih akan turun karena khususnya di Eropa musim dinginnya memang tidak akan terlalu dingin, tetapi China ini diprediksikan permintaan batu baranya akan menembus 26,82 juta ton per Maret 2023. Ini menjadi permintaan tertinggi China sejak Januari 2017. Nah, terlepas dari harga, emiten batu bara juga sedang dalam era bagi-bagi dividen untuk emiten dalam negeri. Contohnya saja ITMG membagikan 12 triliun rupiah. Adaro membagikan 7,78 triliun rupiah. Kita lihat dulu ya untuk harga batu bara sekarang masih berada di bawah 200 US dollar per ton. Tetapi dalam tren penaikan nih, jika memang pembatasan harga minyak mentah yang dilakukan OPEC Plus masih akan terus berlangsung panjang, maka harga batu bara juga bisa melonjak lebih tinggi. Kita juga akan lihat sebetulnya sudah cukup tinggi ya, 198 dolar per metric ton, di mana dalam beberapa pekan lalu kita lihat sebetulnya rentang harga untuk batu bara sendiri di sekitaran 180-an begitu ya, Safinas. Iya, tapi memang masih belum kembali ke era 300 sampai dengan 400 US dollar. Itu jauh ya sebetulnya. Jauh sih sebenarnya memang. Dan kita lihat pergerakannya juga untuk emiten-emiten dalam negeri, Bayan terapresiasi 0,70%, Bumi Resources terapresiasi 0,76%, Adaro Energi terapresiasi 0,33%, Indo Tambang Raya terapresiasi 0,93%. Meskipun ada koreksi dari segi harga, tetapi tampaknya tidak tercermin dari pergerakan saham-saham
tambang batubara dalam negeri ini, Iva? Masih lebih merespon ya, ajang mencari cuan dari bagi-bagi dividen, tentunya ini lebih direspon dari para pelaku pasar. Kita lihat juga dari pergerakan harganya begitu ya, untuk emiten batubara sendiri masih berada di zona hijau tentunya, meskipun harga batubara global saat ini terkoreksi. Tapi kita akan bahas lagi lebih jauh ya Safina terkait dengan hal ini, seberapa besar sebetulnya emiten batubara yang bagi-bagi dividen ini menjadi durian runtuh tentunya ya. Kita akan lihat seperti apa hal ini juga akan mempengaruhi perspektif dari para pelaku pasar, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Yes.